Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menjawab salam bila ibu-ibu, maka kita doakan menjadi istri yang solehah, menjadi ibu yang baik, kepada suami, kepada anak-anak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau di sini ada bapak-bapak yang tadi jawab salam, kita doakan semoga menjadi laki-laki yang soleh, menjadi suami yang soleh, menjadi suami yang baik sama istri, baik sama anak-anaknya, dan jadi pemimpin yang baik di rumah tangga. Amin ya Rabbal Alamin. Bagi anak-anak yang laki-laki dan yang perempuan yang soleh dan soleh, mau didoain apa? Masih anak SD sudah didoakan jodoh. Ya, kita doakan semoga anak-anak yang hadir di sini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada kedua orang tua, yang akan membahagiakan kedua orang tuanya, dan bisa mendoakan orang tuanya untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Bagi yang jomblo, ada yang jomblo di sini? Sudah layak nikah, tapi belum nikah juga? Ya Allah, kasihan ya, kasihan ya. Ya, kita doakan kalau dia laki-laki semoga mendapatkan istri yang solehah. Amin. Di sini ya. Kalau bagi yang wanita semoga mendapatkan suami yang soleh, yang bisa menuntun mengambil tangan masuk ke dalam surga. Amin ya Rabbal Alamin. Luar biasa semangat. Ini wajah-wajah ahli surga semua. Alhamdulillah. Tapi ingat ya, kalau nanti masuk surga, saya ulangi lagi, kalau bapak-bapak, ibu-ibu masuk surga dan nggak ketemu saya di surga, tolong jangan, mungkin di neraka. Siap? Yakin nggak Ustaz masuk surga atau masuk neraka? Yakin masuk surga? Ini kalau anak-anak yang ngomong yakin, itu kan nggak pernah berbuat dosa ya. Doa itu Allah. Amin. Terima kasih anak-anak yang saleh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pada pagi hari menjelang siang ini kita bisa bertemu dalam pertemuan yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hadir-hadir ini insya Allah adalah orang-orang yang akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah juga cinta kepada diri kita, insya Allah. Kenapa? Karena kita berkumpul dalam rangka untuk memperingati Maulid Nabi yang merupakan Nabi yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian Nabi, yang paling diutamakan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang buka surga pertama kali anak-anak siapa yang boleh masuk? Anak-anak di depan. Siapa yang masuk surga pertama kali? Nabi Muhammad. Ya. Ini 7 tangan. Insya Allah yang 7 tangan masuk ke dalam surga. Amin. Ya. Amin. Luar biasa. Kalau kita cinta kepada orang yang kita cintai, yaitu Rasulullah, insya Allah kita semua akan berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, hari ini Bapak ingin menyampaikan nasihat buat diri Bapak pribadi dan bagi seluruh hadirin yang hadir di sini. Karena memang Islam menyuruh kepada kita untuk watawa saubil watawa. Nah, itu perintah Allah untuk saling mengingatkan dalam kebenaran dan untuk saling mengingatkan dalam kesabaran. Maka saya nasihatkan pada anak-anak, pada ibu-ibu, pada bapak-bapak, sabar. Kita selesai nanti asar. Siap nggak? Kalian siap, bapak nggak siap. Berbusa-busa nanti bapak ngomong terus sampai sore hari. Ya, tema kita hari ini sebagaimana tertulis adalah untuk mengingat dzikroyat an maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengingat kembali tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berkaitan dengan kelahirannya. Tetapi yang kita akan bahas pada kesempatan hari ini bukan bab itunya. Yang kita akan bahas pada hari ini adalah berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tadi korek kira saya mau baca ayat ini. Yang dibaca ayat masalah nikah. Kayaknya pengen kawin dia. Ya. Maka saya heran kok ayat nikah yang dibaca. Padahal kita sedang memperingati Maulid Nabi. Ayat inilah yang layak untuk dibaca. Nanti insya Allah kalau mau nikah undang bapak aja ya. Insya Allah siap untuk menjadi khutbah nikah. Insya Allah. Tinggal cari yang soleh ya. Soal jangan yang soleh. Masa aset sama aset. Amin. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah terdapat surito. Anak-anak yang ngobrol berdua di depan bapak nih. Rasulullah cinta nggak sama Rasulullah? Cinta, benar? Sayang sama Rasulullah? Sayang, masya Allah, ya. Jadi Rasulullah itu dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk menjadi teladan, bukan telatan. Nah, Rasulullah SAW itu dijadikan oleh Allah sebagai teladan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Terdapat suri tauladan yang baik, bukan yang jelek. Karena manusia yang paling sempurna siapa? Rasulullah yang paling sempurna. Kalau kita mah banyak kekurangan. Kalau Rasulullah dan para sahabatnya banyak sholat, kalau kita, kalau para sahabat Rasulullah dan para sahabat sedikit-sedikit infak, kalau kita sedikit infak. Bedanya dikit, sedikit. Para sahabat Rasulullah sedikit-sedikit infak, kalau kita sedikit infak. Sedikit-sedikit para sahabat dan Rasulullah melakukan amal saleh, kalau kita sedikit amal saleh. Jadi bedanya dikit aja kita dengan Rasulullah dan para sahabat. Nah, teladan apa yang kita tiru dari Rasulullah? Maka yang kita tiru adalah berkaitan tentang masalah akhlak
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ingin tanya nih bapak sama anak-anak nih. Rasulullah diutus sebagai nabi, betul apa betul? Betul. Alhamdulillah. Anak-anak ya yang SD tuh jawab ya. Cara meningkat ke SMP. Rasulullah diutus sebagai nabi pada usia 75. Rasulullah meninggal 63 dibilang 75, parah. Ini siapa sih gurunya? Mana gurunya? Mana gurunya? Yang akhwat, berapa usia Rasulullah itu sebagai nabi? 30. Kebanyakan makan cireng kayaknya. Cilok. Berapa nak? Tuh anak kecil pintar, masuk Allah. Good. Very good. You are very good. Masya Allah. 40 tahun bukan 75. Itu pagi-pagi makan apa tuh pagi-pagi? Jadi Rasulullah diutus usia 40 tahun. Masya Allah, pintar. Yang jawab anak SD itu ya? Iya. Alhamdulillah. Tapi kayaknya perasaan saya dibisikin sama yang 6. Nah, sekarang yang SMA, 7 tahun nih SMA. Mana yang SMA? Enggak, jangan tinggi-tinggi, bawa ketek tahu. Ya, mana yang SMA? 1, 2. Yang laki-laki mana? 3, perempuannya baru 3. Mana laki-laki SMA? Ente SMP apa SMP? Hah? Aduh, di sini nggak ada yang sekolah SMA, langsung kuliah katanya. Ya, sekarang yang di SMA ke atas. Rasulullah diutus sebagai nabi, rahmatan lil alamin. Tapi dalam hadis Rasul dikatakan innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Tolong diterjemahkan. Ayo, ada yang bisa terjemahin kata? Hah? Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Ada yang tahu? Ya, silakan. Jangan ragu lagi, jangan ragu lagi. Untuk menyempurnakan akhlak. Jadi Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dalam sebuah hadis kata begini, innama bu'ithu liutammima salihal akhlak. Dalam hadis yang lain dikatakan innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Intinya adalah bahwa Rasulullah SAW diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Berarti nabi-nabi sebelum Rasulullah sudah diutus untuk apa? Meletakkan juga pondasi-pondasi akhlak. Kalau diperumpamakan seperti begini, Nabi Adam bangun pondasinya, Nabi yang lain bangun temboknya, kemudian jendelanya, pintunya, langit-langitnya, atapnya. Nah, Rasulullah itu seperti gambar dalam hadis yang lain, ada orang berputar-putar dalam sebuah rumah yang indah. Tapi tiba-tiba di pojok rumah tersebut yang sudah indah ada satu lubang, masih kurang satu batu bata. Kata mereka, andaikan ada batu bata yang bisa menutup bangunan ini, maka sempurna keindahannya. Maka kata Rasulullah, itulah. Jadi Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak yang sudah diajarkan sejak zaman Nabi Adam. Sampai Nabi sebelum Rasulullah siapa nabinya? Nabi Isa alaihissalam. Semua mengajarkan tentang akhlak. Makanya yang perlu kita contoh dari Rasul itu berkaitan dengan akhlak yang mulia. Akhlak apa saja? Ini pertanyaan kemudian.
Maka dijelaskan bahwa akhlak yang diajarkan Rasulullah yang pertama adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah akhlak kepada manusia. Dua ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah. Dan ini diungkapkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Nah, ini ayat yang mengatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ini akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bil walidaini ihsana, ini adalah akhlak kepada manusia.